Jadi sekarang kami dari kelompok 18 akan menjelaskan materi mengenai sistem reproduksi pada mamalia. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Puspita dengan NIM 292022-076. Saya Hani Rawati, NIM 292022-069. Saya Firni dengan NIM 292022-092. Saya Frina Rahma Faiza dengan NIM 292022-019. Saya Rizky Noval Saputra dengan NIM 292022-043. Oke, langsung saja untuk yang pertama, apa sih sistem reproduksi pada mamalia itu? Sistem reproduksi pada mamalia adalah sistem yang terlibat dalam proses reproduksi pada hewan mamalia. Sistem ini melibatkan organ-organ reproduksi yang berperan dalam pembentukan, pelepasan, dan penerimaan sel-sel reproduksi. Oke, langsung untuk yang kedua. Mungkin ada beberapa istilah di dalam sistem reproduksi mamalia nih teman-teman. Nah, kira-kira apa aja ya? Kata mamalia diciptakan dari Caroneus mamalia, berasal dari bahasa Latin yaitu mama dengan arti putih. 1758 adalah tahun di mana kata mamalia ditemukan. Hewan mamalia sendiri lebih banyak dikenal sebagai hewan menyusui. Hal ini karena hewan tersebut memiliki karakteristik menyusui anak. Nah, terus organ yang menjelaskan itu apa saja ya? Nah, jadi organ pada sistem reproduksi mamalia itu ada 5. Yang pertama ovarium, yang kedua oviduk, yang ketiga uterus, yang keempat cervix, dan yang kelima vagina. Oke, untuk yang pertama ovarium. Apa sih ovarium? Jadi ovarium tertinggal di dalam cavum abdominalis. Nah, ia mempunyai dua fungsi sebagai organ ekstrodrin yang menghasilkan sel telur atau ova, dan sebagai organ endokrin yang mensekresikan hormon kelamin betina. Nah, untuk yang kedua, oviduk. Apa sih oviduk itu? Nah, jadi oviduk atau vulva fallopi merupakan saluran kelamin paling anteroid. Nah, kecil, berliku-liku, dan terasa keras seperti kawat, terutama pada pangkalnya. Nah, pada sapi dan kuda, panjang oviduk mencapai 20-30 cm dengan diameter 1,5-3 mm. Nah, untuk yang ketiga yaitu organ uterus. Nah, uterus terdiri dari cornum, corpus, dan cervix. Nah, proporsi relatif masing-masing bagian berbeda-beda antar spesiesnya. Lalu, untuk yang keempat yaitu cervix. Jadi, cervix adalah suatu struktur berupa spinator yang menonjol ke kaudal ke dalam vagina. Nah, cervix dikenal dari dindingnya yang tebal dan lumen yang merapat. Dindingnya ditandai dengan berbagai penonjolan. Dan yang terakhir yaitu vagina. Vagina adalah organ kelamin betina dengan struktur selubung muskuler yang terletak di dalam rongga pelvis dorsal dan vesina urinaria, dan berfungsi sebagai alat kopulatoris atau tempat deposisi semen dan menerima penis, serta berbagai tempat berlalu bagi fetis sewaktu partus. Nah, selanjutnya proses dan mekanisme pada reproduksi mamalia itu apa aja sih? Nah, di sini ada beberapa proses pembuahan. Proses ini dimulai saat sel sperma bertemu dengan sel telur untuk membentuk zigot. Nah, yang kedua pembelahan sel. Zigot mulai membelah diri membentuk sel-sel yang kemudian akan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya perkembangan embrio. Selama beberapa minggu atau bulan pertama, embrio mengalami perkembangan yang cepat termasuk pembuatan organ-organ dasar. Selanjutnya kelahiran. Setelah periode perkembangan yang bervariasi tergantung pada spesies mamalia melahirkan anaknya. Beberapa mamalia melahirkan secara terpapar anak hidup serta seperti manusia, sementara yang lain bertelur atau melahirkan telur yang menetas temannya. Selanjutnya perawatan anak. Sebagai besar, mamalia merawat dan memberi makanan anak-anaknya mereka setelah kelahiran. Ini bisa melibatkan menyusui, melindungi, dan mengajari anak-anaknya tentang bertahan hidup. Nah, selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan anak mamalia tumbuh dan berkembang dalam periode yang berbeda-beda tergantung pada spesiesnya. Mereka belajar berburu, mencari makanan, berkembang menjadi dewasa. Nah, selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kira-kira apa aja ya? Contoh reproduksi dalam sehari-hari itu
Yang pertama ada fertilisasi. Jika sel sperma bertemu dengan sel telur dalam saluran tuba, proses pembuahan bisa terjadi membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya ada kehamilan. Jika pembuahan berhasil, embrio akan melekat pada dinding rahim dan tumbuh menjadi janin. Yang terakhir ada persalinan, yaitu proses kelahiran bayi melalui rahim, dan saluran lahir adalah bagian penting dari sistem reproduksi mamalia. Oke, dan untuk yang terakhir, sistem reproduksi mamalia itu memiliki beberapa bentuk unik yang membedakannya dari sistem reproduksi mamalia. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama yaitu ada kelenjar susu. Yaitu mamalia adalah satu-satunya kelompok hewan yang memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anak mereka. Ini adalah salah satu ciri khas utama mamalia. Oke, dan yang kedua yaitu plasenta. Kebanyakan mamalia memiliki plasenta yang merupakan organ yang menghubungkan janin dengan ibu dan memungkinkan pertukaran zat gizi, oksigen, dan limbah antara janin dan ibu. Nah, plasenta juga berperan dalam menghasilkan hormon-hormon kehamilan. Nah, yang ketiga, kelahiran vivipar. Sebagai besar, mamalia melahirkan keturunan mereka secara vivipar, yaitu melalui proses kelahiran hidup, bukan bertelur. Ini berarti janin berkembang dalam tubuh ibu dan lahir dalam keadaan hidup. Yang keempat, yaitu sistem reproduksi internal. Mamalia memiliki sistem reproduksi internal dengan organ-organ seperti ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Ini membedakannya dari hewan bertelur yang memiliki sistem reproduksi eksternal. Yang terakhir adalah penyelarasan kelahiran, yaitu beberapa mamalia memiliki kemampuan untuk menyelaraskan waktu kelahiran keturunan mereka, sehingga mereka lahir secara bersamaan dalam kelompok. Nah, kalau kalian mau tahu lebih dalam lagi mengenai sistem reproduksi mamalia, kalian bisa akses di Assembler di bawah ini. Kalian bisa scan QR code ini ya guys. Oke, jadi sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem reproduksi pada mamalia. Semoga materi yang kami sampaikan boleh bermanfaat bagi kita semua. See you guys!